Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah mempelajari surat Al-A'raf sampai dengan ayat yang keempat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui kisah ini, melalui cerita dari Allah dalam ayat yang keempat ini, bahwasanya kata Allah, wa kam min qaryatin ahlaknaha, dan berapa banyak dari penduduk suatu negeri yang kami telah membinasakan penduduknya. Faja'aha ba'suna, maka telah datang kepadanya, kepada negeri itu, penduduk negeri itu, siksaan kami, bayatan, di waktu malam ketika mereka asyik tidur, atau hum, ketika mereka qailun, orang-orang yang sedang asyik tidur siang. Jadi dari ayat ini kita dapatkan pelajaran, hati-hati ya, bahwa azab Allah bisa datang di waktu siang hari dan juga bisa datang di malam hari. Bahkan di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa azab Allah itu pun bisa datang kapan saja Dia menghendaki, ya, sebagaimana firman Allah, kata Ibnu Katsir, ya, ini, bahwa siksaan dari Allah itu datang kepada orang-orang yang mendustakan firman-firman Allah, firman-firman Tuhan, atau yang mendustakan ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Ibnu Katsir, faja'aha ba'suna, maka datang kepada penduduk negeri itu siksaan kami, ya, kata Ibnu Katsir, bayatan auhum qailun, di waktu malam atau di waktu mereka tidur siang. Maksudnya yaitu fakana minhum, kata Ibnu Katsir, maka ada di antara mereka kaum-kaum terdahulu, penduduk-penduduk negeri-negeri di zaman dulu, di kalangan umat-umat yang terdahulu, umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak di antara mereka dibinasakan oleh Allah gara-gara mendustakan ajaran Rasul-Rasul Allah. Fakana minhum, maka ada di antara mereka, kata Ibnu Katsir, man ja'ahu amrullah, datang kepadanya siksaan Allah, ya, wa ba'suhu, dan azabnya, wa nikmatuhu, dan siksanya, sama aja sebenarnya ini, ya, amrullah, ba'suhu, nikmatuhu, itu dalam bahasa Indonesia sama terjemahannya. Siksaan Allah yang datangnya bayatan, bisa di waktu malam, ya, bayatan ay lailan, bayatan itu maksudnya yaitu lailan, di malam hari, auhum qailun, atau ketika mereka sedang tidur siang. Kata-kata qailun diambil, kata Ibnu Katsir, minal qailulah, dari kata al-qailulah. Al-qailulah wahia, yang dimaksud al-qailulah adalah al-istirahatu wasaton nahari, istirahat di pertengahan siang hari. Jadi pertengahan siang hari, ya, sekitar jam 12 ke atas gitu. Wakilal wakta ini, dan kedua waktu itu, siang dan malam maksudnya, adalah waktu ghaflatin, merupakan waktu lalai. Lalai, enggak ingat apa-apa, sudah tidur kok. Waktu lalai, walahun, dan waktu orang sedang melakukan perbuatan yang sia-sia, biasanya gitu. Istirahat kan, istirahatnya kan harusnya tidur, tapi ada juga yang melakukan perbuatan sia-sia, harusnya tidur malah main doremi,
main kartu, main domino, main apa lagi gitu ya. Kata Allah dalam ayat lain, kata Ibnu Katsir, keadaan azab Allah yang datang kepada orang-orang atau penduduk negeri-negeri yang mendustakan firman-firman Allah atau firman-firman Tuhan ini, ayat ini kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain. Ini ayatnya yang sering kita baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina, apakah merasa aman, ahlul qura, penduduk suatu negeri, ayyatiyahum, dari bahwasanya bisa datang kepada mereka, ba'suna, siksaan kami, bayatan, di waktu malam, wahum naimun, dan mereka adalah orang-orang yang sedang tidur. Sedang tidur, datang rudal dari Iran. Nah udah lari, bangun semuanya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau kata Allah, awa amina, atau mereka merasa aman, atau merasa aman, ahlul qura, penduduk suatu negeri, dari ayyatiyahum, bahwasanya akan datang kepada mereka, bisa juga akan datang kepada mereka, ba'suna, siksaan kami, bukan lailan, bukan wahum qailun, tapi duhan, di waktu duha, wahum, di waktu mereka yal'abun, mereka sedang asik bermain. Di waktu duha orang sering bermain-main, maksudnya olahraga, dan asik olahraga bulu tangkis misalnya, tenis, main bola, main voli, atau olahraga naik sepeda di waktu duha itu loh. Waktu itu kan pagi hari sesudah matahari terbit, tapi sampai matahari agak tinggi ya. Nah, sedang olahraga di lapangan, main tenis misalnya gitu, tiba-tiba datang siksaan kami. Bisa itu datang kepada Allah. Siksaan Allah bisa datang di waktu duha, pagi hari, bisa di waktu siang, tengah hari, bisa di waktu malam hari ketika orang semua sedang asik tidur. Ini tersebut dalam surat Al-A'raf, surat yang sedang kita pelajari juga, tapi pada ayat 97 dan 98. Lalu Ibnu Katsir ada ngomong apa lagi nih? Wa qala, dan seperti juga firman Allah dalam ayat yang lain ini. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin au ya'khudhahum ala takhawuf fa inna rabbakum laraufur rahim. Ini surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 45 sampai 47. Ini loh kepiawaiannya Ibnu Katsir. Di tafsir Al-Baghawi enggak ada, di tafsir Ibnu Jarir aja enggak ada. Adanya tafsir Ibnu Katsir. Ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Ada dua kitab tafsir yang seperti itu. Satu Ibnu Katsir, dua tafsir apa namanya itu ya? Astagfirullah, lupa. Ada dua. Ya, satu kitab Ibnu Katsir yang paling terkenal, Asy-Syinkiti, tafsir Asy-Syinkiti. Tafsirnya Imam Asy-Syinkiti. Itu juga modelnya seperti Ibnu Katsir gini. Tapi Asy-Syinkiti kan orang belakangan, orang zaman sekarang. Kalau Ibnu Katsir kan orang zaman dulu. Jadi di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 45 sampai 47 kita lihat dulu
surat An-Nahl surat ke-16 ayat 45 tadi ya sampai 47. Nah, ini di Al-Qur'an di halaman 272. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Ini. Tadi ayatnya berapa? Ayat berapa tadi? Ayat 45 sampai 47. 45 sampai 47. Ini bunyi ayatnya ini. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ayyakhsifallahu bihimul ard. Ayo ulangi ya. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ayyakhsifallahu bihimul ard. Au ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Afa amina, apakah merasa aman? Harusnya enggak boleh merasa aman. Makanya kita kalau mau tidur baca doa. Doa yang paling baik sebelum tidur itu, baik tidur siang maupun tidur malam adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Baca doa itu. Kalau kita sudah tidur, sebelum tidur baca doa itu, terus tiba-tiba gempa bumi, enggak sempat lari karena lagi tidur, kejatuhan rumah sendiri, matinya masuk surga itu. Orang yang mati dalam keadaan tidur, sebelum tidur baca doa itu, kata Rasulullah SAW, dia matinya masuk surga. Tuh, dihafalin tuh doa itu, doa paling sahih itu diantara doa selain Allahumma Bismika Allahumma amutu wa ahya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu selain itu yang paling bagus tadi itu. Ya. Jadi apakah merasa aman? Ya. Siapa yang merasa aman? Alladzina makarus sayyiat, orang-orang yang melakukan perbuatan makar dengan perbuatan kejelekan, melakukan makar berupa perbuatan yang buruk. Apakah mereka orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat itu merasa aman? Ayyakhsifallah, bahwasanya Allah bisa menenggelamkan, membenamkan bihim kepada mereka al-ardo ke dalam tanah, atau ya'tiyahumul adabu, akan datang kepada mereka adab Allah min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak mengira, tidak merasa, tidak pernah berpikir, tidak pernah merasakan, tidak pernah mengira. Ini ayat 45 ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini, Pak. Nih. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu, tipu daya jahat. Tipu daya ada yang baik dalam perang, ya. Pura-pura lari, menyerah, padahal mutar untuk nyerbu dari belakang. Gak apa-apa, dalam perang itu tipu daya gak apa-apa. Ketangkap memang musuh, nanya, ayo di mana temanmu? Tempat persembunyian teman kamu di mana? Saya nggak tahu. Nggak tahu apa? Kamu temannya kok. Ayo ngaku cepat di mana? Nggak tahu. Demi Allah, saya nggak tahu. Boleh kita bersumpah begitu. Padahal bohong. Bohong dalam peperangan itu boleh. Kalau bohong dalam keadaan nggak perang ini nggak boleh. Ya. Jadi bohong kepada musuh itu diperbolehkan. Itu keringanan. Kalau kamu ngaku, di mana temanmu ngaku? Wah, ya mati semua temanmu. Diserbu. Gitu ya. Jadi mana ini ya? Maka apakah yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka,
atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Wahum min haitsu la yas'urun, dari arah yang mereka tidak pernah menyadari, merasakan, tidak pernah menyadari atau merasakan. Itu di ayat 46, ini tadi di ayat 46. Kita lihat lagi ya. Au ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau ya'khudahum, Allah menyiksa mereka ayat 55 di sini. Au ya'khudahum, atau Allah akan menyiksa mereka, mengadab mereka fi taqallubihim, di dalam bolak-baliknya mereka, bepergiannya mereka bolak-balik. Famahum bimu'jizin, maka tidaklah mereka orang-orang yang bisa melepaskan diri dari adab, menghindarkan diri dari adab itu. Au ya'khudahum ala takhawuf, atau Allah akan menyiksa mereka dalam keadaan ketakutan. Fa inna rabbakum laraufur rahim, maka sesungguhnya Tuhan kalian Allah itu laraufun, sungguh sebenarnya Dia itu maha penyayang, maha lembut. Rauf, maha penyantun, maha penyayang. Rahimun, maha penyayang. Ayat ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini, Pak. Atau Allah mengadab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan. Ini bisa datang adab dalam perjalanan. Dan asik mudik, tiba-tiba kecelakaan di jalan tol, tabrakan beruntun. Makanya kalau mau berkendaraan, jangan lupa berhati-hati, di jalan banyak bahaya. Udah diajari sejak kecil sama guru TK kita loh. Hati-hati di jalan raya, banyak bahaya. Itu kan ada lagu anak-anak itu ya, ya toh. Nah itu ibu guru anak-anak ngajari kita. Sebelum ibu guru teman kanak-kanak ngajari, Rasulullah SAW sudah ngajarin kita kalau mau naik kendaraan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Diajari doa seperti itu. Nah, enggak akan lagi kecelakaan, nanti seandainya terjadi kecelakaan pun tidak akan membahayakan. Ini loh. Atau Allah mengadab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak adab itu. Atau Allah mengadab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Ya, berjadikan begitu berangsur-angsur. Ini kata-kata dalam ayat ini, au ya'khudahum ala takhawuf, atas ketakutan. Ya, jadi Allah menyiksa mereka dengan cara berangsur-angsur memberi adab sedikit-sedikit gitu. Karena ketika kita sakit cepat-cepat minta ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, kaki saya ini, ya Allah, belum sembuh sempurna nih, ya Allah, sudah membaik ini. Setelah beberapa hari aku blonyo, kalau bahasa Jawanya di blonyo, kalau bahasa sampitnya nggak tahu. Di blonyo itu misalnya, maaf, kaki itu gini ya, aku ambil minyak itu yang dibilang Mbak Anggun itu, Mama Anggun itu, taruh di kaki tangan kiri gini, dituangkan sini, gosokkan sambil astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, supaya suka berdiri sholat kuat, ya Allah, khotbah aja nggak kuat berdiri lama, ya Allah, pokoknya minta ampun, dikisi-isi, ini benjolannya hilang sedikit-sedikit nih, masih ada sedikit nih, minyak apa, kutus-kutus, dulu namanya minyak kutus-kutus, kan namanya MHS, ya MHS ya Bu. Ya, nggak tahu tuh MHS itu apa. MHS itu biasanya singkatannya mahasiswa.
Masa minyak mahasiswa? Ya. Hah? Minyak herbal ya. Saya salah gini nih. Beberapa hari itu mulai dari hari apa itu ya? Hari Kamis, Jumat, Kamis saya belonyo malam hari itu karena kalau siang itu mengganggu bau. Aku mau ketemu pasien bau gitu ya enggak enak aku. Bau harum enggak apa-apa, bau kutus-kutus. Aduh. Tuh, alhamdulillah Jumatnya bisa berdiri khutbah, tapi ngimami enggak kuat lama itu. Aku baca surat pendek aku. Enggak kuat baca lama-lama itu. Cara sakit sini neng kayak orang bisulan itu loh. Tapi cari bisulnya enggak ada di dalam sini, otot sini. Aku ya Allah, aku ini suka ngobati orang sakit kayak gini, kenapa aku enggak bisa sembuh ya Allah? Kenapa belum kau sembuhkan ya Allah? Kapok aku ya Allah, kalau ada dosa ampuni ya Allah. Dosa yang mana tunjukin ya Allah. Mungkin aku masih punya berbuat dosa-dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Udah, ini sudah mulai bisa jalan. Tapi jalan jauh belum berani aku. Ya jalan sekitar sini aja sudah. Nah, jalan ya, keliling taman kumat lagi itu nanti. Apalagi di sana banyak dosa. Kelihatan orang telanjang. Ya. Jadi atau datang kepada mereka adab dari Allah secara berangsur-angsur fa inna rabbakum, maka sesungguhnya Allah itu sebenarnya Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, la raufun, sungguh Maha Pengasih, rahimun, Maha Penyayang. Jadi ini beberapa ayat yang oleh Ibnu Katsir dikemukakan dalam rangka menjelaskan kepada kita hati-hati dalam hidup ini. Ikutilah Al-Quran, jangan melanggar aturan yang ada dalam Al-Quran. Ya, ikuti Al-Quran. Ya, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti Islam ini, ikuti ajaran Islam, karena kita orang Islam, orang Muslim. Orang Muslim itu pegangan hidupnya adalah Al-Quran yang dijelaskan dengan As-Sunnah. Maka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah tujuan dari hidup ini, gitu loh. Nanti urusan yang lainnya Allah yang akan ngurusin. Nah, kalau kita hidup mengikuti aturan Allah, apa-apa nanti diurusi oleh Allah. Kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, nanti kesibukan kita dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Urusan kita dimudahkan. Itu sudah saya buktikan berkali-kali itu. Tapi ya syaratnya kita harus ikhlas ketika kita berbuat kebaikan kepada orang. Nanti di belakangnya ada ini nanti ayat yang lebih dahsyat lagi. Nah, saudara, ayat yang kemarin yang dalam surat Al-A'raf yang sedang kita pelajari itu kan bunyinya kan ayat yang keempat dan 5 ini tadi kan Allah menyuruh kita mengikuti Al-Quran ini loh. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadakkarun. Ada 2 pengertian mengenai ayat ini. Yang pertama, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran. Ikutilah Al-Quran, wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah kalian mengikuti selain Dia, selain Al-Quran, aulia, sebagai pimpinan-pimpinan, sebagai yang diikuti. Aulia itu pengurus, pemimpin, ya, wali, dari kata wali kalau satu, kalau jamak aulia. Pemimpin itu disebut aulia, para pemimpin disebut aulia. Kemudian setan itu juga bisa disebut aulia. Pemimpinnya orang-orang kafir itu setan. Ya, terus kalau pemimpinnya orang beriman itu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Kan ada ayat begitu toh? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kan ada ayat seperti itu. Nah, kita jadikan kan sebagai wali kita yang memimpin kita. Kita ikuti Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang jadi pimpinan kita.
Tapi kata Allah, qalilam ma tatadzakkarun, sedikit sekali kalian yang mau mengambil peringatan Al-Qur'an ini. Nah, kita jangan termasuk orang-orang yang kebanyakannya enggak mau kepada Al-Qur'an. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Dimulai dari ini loh Pak. Ini loh, saya ulangi. Ini ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Nih surat yang ke-96 namanya surat Al-Alaq atau surat Al-Iqra, yang termasuk surat Makkiyah, yang wa ayatuha jumlah ayatnya tis'a asyarah, 19 ayat. Ini kata para ulama ahli tafsir, tafsiru surati Iqra, tafsir surat Iqra atau surat Al-Alaq. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Jadi cara apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ya kita lakukan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama apa? Ya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana cara mengimplementasikan ayat ini, mengaplikasikan ayat ini atau melaksanakan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana itu caranya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil mardo minna wa min jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.